Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas hukum adat F. Kami akan melakukan liputan upacara penampahan galungan di Pura Tirta Empul, Babatan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emilia Rosetta dengan PM nomor terakhir 253. Saya Audi Webri dengan NPM 277. Saya Muhammad Isa Dharma Putra dengan NPM 235. Saya Eristiana Sari dengan NPM akhir 270. Saya Divanda Jari Putra dengan nomor NPM 329. Sarwa pujanam nama saranurakam Dewa Dewi Majidiyatnya anggane malat magalakuni Dirgayu nirkena suka wasita Om kering anugerah nama swaha. Harus bersabar. Selamat malam, kami akan melakukan wawancara terkait dengan upacara penambahan galungan yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Emilia Rosetta. Saya Eristiana Sari. Langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Mungkin sebelum wawancara ini dimulai, bisa perkenalan dulu Bapak siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johan Zada, selaku Ketua Parisade di wilayah Kecamatan Karangpilang dan Tengah, Provinsi Indonesia Mampu. Perkenalan, nama saya Inyoman Subawa Dharma Yusa. Kami dengan itu kira tertempul dan sampai Pertama, bagaimana
kelangsungan itu ada rangkaiannya. Dan kalau rangkaian itu mulai Kamis, dari Kamis itu namanya Sudian Bali, maksudnya bahwa pembersihan adalah pembersihan lingkungan sekitar atau alam sekitar. Jadi kita sudah saatnya baru pertama itu Sudian Jawa itu luar. Dan pembersihan lingkungan alam sekitar. Kemudian kita mengejar dari semua itu namanya Sudian Bali. Sudian Bali itu adalah pembersihan. Jadi setelah di luar kita bersihkan, kemudian kita memberinya kepada Ibu Sabtu. Ini adalah mana segala itu yang dikekang istilahnya dilakukan karena kita muncul hingga kita itu dari yang harus dilakukan 3 bulan kelima namanya jadi kemudian baru menginjak ke hari Senin penjajahan itu adalah bagaimana diri kita hawa nafsu sudah mulai menguasai diri kita. Kalau sudah dikekang di hari Minggu sudah dikekang, tapi tetap namanya hawa nafsu akan maka betulah jajan itu implementasinya adalah membuat jajan. Kalau hari Minggu itu membuat penyekeban itu kalau implementasinya buah-buahan itu diimbu kalau bahasa Jawa ya diimbu biar pada saat galungan bisa penyekeban. Kemudian sekarang hari Selasa adalah penampakan itu bagaimana sifat-sifat galungan yang kita dan sisi yang awal itu bisa kita potong, bisa kita sembelih dalam artian bahwa sifat-sifat keangka murkaan itu bisa kita kendalikan sehingga muncullah implementasinya dalam hewan itu implementasi dalam manusianya itulah dia kepada besoknya hari galungan menangan siapa? Menangan kita membawa melawan jadi kalau disingkat ke dalam manusianya kebenangan aman melawan jadi sebenarnya kemenangan diri kita kembali kepada diri. Lalu tujuan dari penampakan bulan Ya tujuannya kurang lebih seperti tadi katakan penampakan itu kita memotong mengendalikan hawa nafsu tadi, jadi memotong dia agar buta galungan itu yang mengganggu tidak lagi mengganggu pada saat yang memotong. waktu dilakukannya pelaksanaan Penampakan galungan waktunya pada saat hari Selasa. Jadi hari Selasa hari ini sehari sebelum galungan. Jadi Selasa kalau galungan itu galungan Kliwon namanya itu Kliwon karena besok Rebo galungan kita itu setiap Rebo Kliwon bulan di sawah disebut itu datangnya tiap 200. Lalu adakah spesifikasi masyarakat tertentu yang boleh atau tidak boleh melaksanakan upacara penampakan bulan? Tidak ada, semua masyarakat dan semua terutama yang Hindu itu sekali ya itu banyak walaupun sudah sekarang itu sudah semuanya kalau zaman dulu mungkin Jawa lain ya mungkin nggak masalah tapi sekarang yang modern kemajuan Jawa makanya ini sekarang hampir seluruh Indonesia lain seluruh India nggak masalah. Hari penampakan galungan itu adalah suatu hari yang dipersonifikasikan
dilakukan untuk mengendalikan diri kita. Karena Hindu itu ada yang namanya Siwa Siddhanta. Nah itu yang melakukan korban penyembelihan. Karena penyembelihan itu sebenarnya dengan korban waktu itu untuk mempersonifikasikan Buddha Kali itu biar dia tidak mengganggu manusia. Dan kita juga harus mengendalikan diri kita agar tidak dipengaruhi oleh Buddha Galungan itu. Karena Buddha Galungan itu adalah salah satu yang harus kita kendalikan, yang disebut dengan adharma. Jadi perbuatan dia itu memang selalu mengganggu manusia. Nah itu dinamakan adharma. Kemudian kita harus menegakkan dharma. Nah itulah pada waktu Hari Raya Galungan itu kita melakukan persembayangan atas kemenangan Galungan yang dilakukan selama dari Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian ada penyekapan, ada penyajakan, kemudian ada penampan, kemudian Galungan, dan berikutnya adalah Manis Galungan. Sebenarnya kalau kita lihat kalau di India pada waktu Hari Galungan itu adalah berpesta pora, melaksanakan kemenangan dharma dari adharma. Dan di sana pun ada korban suci penyembelihan, malah kalau di Kalkuta itu besar-besaran. Seperti itu. Kemudian, nah itulah dari penampan Galungan itu sebenarnya kita diharapkan untuk mawas diri, mengorbankan hal-hal yang dapat digunakan untuk menetralisir segala Buddha Galungan. Mungkin saya bisa lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan dahulu sebelum melaksanakan penampakan Galungan ini? Terutama kan di dalam aspek, kalau di aspek filosofinya sih kita hanya menyiapkan tapi karena manusia itu sering sekali berkarya, diimplementasikan ada sekarang. Misalnya orang Bali itu mebat itu ngelawan, jadi membuat semua aktivitas bagaimana bisa kita hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu bisa kita jadi kita putus dulu, ada yang mengganggu sampai kita Karena kan di dalam diri manusia itu sebenarnya hawa nafsu itu adalah musuh yang utama. Keinginan. Jadi, nah itulah yang harus dikenalikan pada waktu penambahan Galungan. Jadi hawa nafsu itu yang harus kita kendalikan seminimal mungkin. Karena kalau saya bercontoh soalnya begini, kalau kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak punya kemauan apa-apa, maka uang itu tidak akan berguna. Uang itu akan utuh disimpan entah di mana yang banyak, tidak akan dipakai, maka dia tidak akan berguna. Nah, untuk menggunakan itu kita harus mengenalkan diri, menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau di Hindu dikatakan digunakan untuk dharma, jadi yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Keinginan itulah yang harus kita perangi selama Hari Raya Galungan. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Adakah syarat-syarat dan tata cara dalam upacara penampakan Galungan ini? Syarat-syaratnya seperti apa dan memberikan manfaat apa bagi yang
penampakan Galungan itu adalah memang ada persyaratan ya. Kita harus mengorbankan hewan atau selain manusia gitu untuk menetralisir segala sesuatu yang negatif. Jadi semua hal-hal yang negatif itu dikendalikan dengan memberikan kurban, dengan menyembelih hewan. Kalau di Bali memang pada waktu penampakan Galungan itu paling banyak yang disembelih itu adalah babi. Dipersembahkan dulu, kemudian baru digunakan. Maknanya apa maknanya? Maknanya adalah bisa saya bilang bahwa untuk mengendalikan daripada hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita itu tidak sewajarnya berjalan, harus dikendalikan. Karena dengan tanpa mengendalikan hawa nafsu, dunia itu akan hancur. Karena buktinya banyak. Sekarang itu juga buktinya banyak. Semua orang berlomba-lomba pintar, tapi setelah pintar dipakai untuk korupsi, berarti dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, itulah bahayanya daripada kemauan. Kalau orang Jawa bilang matanya hijau, bukan merah ya. Kalau di Papua, orang Papua itu nggak tahu hijau biru, dia yang paling bermanfaat itu adalah merah. Kenapa demikian? Karena dia tahunya hanya kalau di pedesaan itu hanya uang ratusan, karena sudah dikondisikan menggunakan itu. Jadi kalau di sana mau belanja sedikit atau banyak harus dibayar dengan uang merah. Nggak mau dibayar uang biru, uang hijau atau uang galak. Nah, itulah kita harus mengendalikan kemauan itu. Keinginan itu yang dikendalikan dengan melakukan korban sebelum melakukan upacara Galungan, agar upacara itu dapat bermanfaat untuk kehidupan di alam semesta ini. Itu adalah manfaat. Pak, saya lanjutkan ke pertanyaannya selanjutnya. Apakah perayaan upacara penampakan Galungan yang dilakukan di Pura Tirta Empul Babakan ini sama dengan perayaan upacara di pura-pura lain, khususnya di daerah Bali? Mungkin ada perbedaan. Kalau kita agama Hindu itu adalah menganut ajaran Loka Dresta, mengikuti adat di mana kita berada. Karena kalau adat di Pura Tirta Empul, saya ambil contoh, dengan di Pura, katakan di Bali itu Pura Lempuyang, itu beda. Karena di sana itu mayoritas, nggak ada yang lain. Jadi kalau di sana melakukan upacara, ya sebesar-besarnya. Tapi kalau di sini kita kan harus mengedepankan juga toleransi terhadap yang lain. Bagaimana kalau kita melaksanakan ini menurut pandangan orang, bagaimana? Nah, itu kita juga punya aturan atau etika dan susila sesuai dengan Dresta Loka atau adat lokal yang ada di sini. Sebenarnya agama Hindu itu adalah agama yang sesuai dengan adat di suatu tempat. Kalau di Jawa, katakan di Surabaya, ya ada Surabaya. Tapi kalau di Madura, ya seperti Madura. Nah, seperti itulah. Jadi tidak harus sama plak. Cuman yang sama itu adalah filosofinya. Filosofinya itu adalah mengendalikan diri untuk menuju hari raya Galungan yang kecil itu. Itu aja sebenarnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa makna dari penampakan Galungan ini, mengingat penampakan ini sebagai awal sebelum diadakan hari raya Galungan?
yaitu ya, penampakan galungan itu adalah suatu hari di mana kita harus menyucikan diri. Walaupun sudah ada penyucian diri sendiri, itu buana alit di tubuh manusia, dan juga buana agung adalah, kalau buana agung itu lawan mereka, itu kita cucikan semua. Nanti juga ada penyekaban, itu kita mengekang diri untuk mengendalikan hawa nafsu di dalam penyekaban itu. Karena kalau di dalam penyekaban, kalau di Jawa bilang berangkat hijau pulangnya piling. Pernah lihat orang nyekap pisang nggak? Pisang hijau itu dimasukkan tempat gitu, kemudian diembung, nanti setelah 3 hari atau 2 hari dia akan menjadi panas. Nah, itu perubahannya. Kemudian ada lagi yang namanya penyajaan. Penyajaan itu adalah membuat sarana yang berupa jajan. Biasanya kalau di Bali dodol yang dibuat. Nah itu. Di sana juga kita adalah mengendalikan daripada keinginan yang tinggi untuk menjadi seronoknya. Dikendalikan dengan panasnya yang dilakukan dalam membuat jajan. Karena saya rasa nggak ada orang membuat jajan itu tanpa menggunakan api. Kemudian baru melaksanakan penampakan galungan sebagai akhir daripada tingkatan pengendalian diri itu. Kita harus menekan atau menyembelih semua atau menghilangkan semua yang sifat-sifat negatif kita. Dan Bapak, ini mungkin pertanyaannya yang terakhir Bapak. Tadi kan telah disampaikan jika penampakan galungan ini itu implementasinya adalah untuk pengorbanan hewan seperti babi gitu ya Pak. Tapi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Nyoman jika penampakan galungan ini tidak selalu implementasinya adalah penyembelihan babi. Nah, itu mungkin ada implementasi lain yang bisa dilakukan selain penyembelihan babi maupun biasanya. Nah, kalau umumnya seperti itu, ada penyembelihan bukan hanya babi aja sebenarnya, segala binatang yang dianggap paling kotor, tidak hanya babi. Tetapi kalau kita lakukan di tempat lokadersta menganuti adat, nah kita harus penampakan galungan itu bisa dilakukan dengan melakukan pengekangan diri. Contohnya apa pengekangan diri? Kita tidak pada saat penampakan galungan tidak boleh atau dikendalikan berbicaranya. Kita mempunyai ajaran yang namanya Trikaya Parisuddha. 3 hal yang harus kita kendalikan, yang terdiri dari manacika, berpikir yang baik. Dari pikiran yang baik itu maka akan muncul perkataan-perkataan. Nah, di situ juga perkataan harus yang baik, yang disebut dengan wacika. Jadi kita harus selalu berkata yang baik. Jangan suka ngerasani atau yang lainnya yang berbau negatif. Kemudian dari pikiran yang baik dan perkataan yang baik biasanya diikuti dengan perilaku yang baik. Itu adalah sebenarnya harapan yang harus diimplementasikan dari hari raya kami. Menghilangkan semua hal-hal yang negatif di dalam diri kita untuk menjadi yang paling baik. Mungkin sekian presentasi wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dan kekurangan kata ya Pak. Selamat malam Pak.